Televisi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program dialog khusus Batam Televisi dan hari ini Jumat 19 Desember 2025. Dan pemirsa Batam TV, Kota Batam tidak lama lagi akan kembali memutih dalam untayan doa dan zikir. Memasuki tahun ke-16, agenda Haul Akbar Kota Batam telah menjadi simbol persatuan umat sekaligus momentum refleksi spiritual bagi kita semua. Nah, bersama Majelis Zikir Al-Hikmah, perhelatan tahun ini diprediksi akan menyedot ribuan jemaah dari berbagai penjuru daerah. Lalu sejauh mana persiapan dan kapan event ini akan dilaksanakan? Dan apa pesan utama yang ingin disampaikan dalam Haul Akbar ke-16 kali ini? Selama 1 jam ke depan, kita akan mengupas tuntas bersama narasumber kita yang saat ini telah hadir di studio Batam TV. Yang pertama ada Bapak Haji Budi Dermawan MSY yang merupakan Ketua Panitia Haul Akbar dan sekaligus Kepala Kantor Kemenak Batam. Langsung saja kita sapa beliau, Pak Budi ya. Pak Budi, ya, selamat sore Pak. Selamat sore, salam bahagia seluruh pemirsa Batam TV yang berbahagia. Terima kasih untuk waktunya udah hadir di Batam TV sore hari ini Pak. Baik, selanjutnya ada Bapak Dr. M. Zainuddin MSI yang merupakan Ketua PW Al-Hikmah Kepri sekaligus Ketua PCNU. Selamat sore Pak Zainuddin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa Batam TV, salam sehat semuanya. Semoga semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Misa, sesuai tema kita hari ini mengenai pelaksanaan Haul Akbar Kota Batam ke-16 bersama Majelis Zikir Al-Hikmah. Nah, mungkin saya ke Pak Zainuddin dulu Pak. Dari Majelis Zikir Al-Hikmah ini sendiri ini hadir di Kota Batam atau di Kepri ini sejak kapan Pak? Gitu. Baik, terima kasih. Jadi Majelis Zikir Al-Hikmah Kota Batam ini kan sebenarnya bagian dari majelis zikir yang ada di pusat. Yeah. Jadi Majelis Zikir Al-Hikmah ini merupakan perkumpulan yang didirikan oleh orang soleh, almarhumullah Haji Ahmad Asrorel Ishaqi. Beliau sudah almarhum Mursyid Thoreqoh. Jadi beliau kemudian membuat pesantren, membuat sekolah tinggi agama Islam, termasuk salah satunya membuat Majelis Zikir Al-Hikmah yang diperuntukkan untuk masyarakat dan umat. Melalui perkumpulan Majelis Zikir Al-Hikmah ini mengajak kepada masyarakat, umat dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Jadi tujuan utama didirikan ini adalah dalam rangka untuk memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun kita sebagai umat beragama, umat manusia, kebutuhan berdoa adalah merupakan kebutuhan spiritual yang dimiliki oleh setiap kita. Kita harus melakukan perimbangan dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, harus berimbang. Kalau timpang salah satunya, maka ya diri kita tidak akan terganggu ya dalam kehidupan. Jadi ya jasmani kita terpenuhi melalui kebutuhan-kebutuhan jasmani, kebutuhan makan, kebutuhan vitamin. Nah, sementara rohani kita juga harus terpenuhi melalui kebutuhan-kebutuhan rohaniah, yaitu dalam rangka berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Majelis Zikir Al-Hikmah ini juga mengajak kita menjadi anak yang soleh, mengajak untuk birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua. Siapa orang tua yang dimaksud? Pertama adalah orang tua secara biologis. Kedua, orang tua kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, kita mendoakan. Yang kedua adalah kita mendoakan orang tua secara spiritual dan secara keilmuan. Siapa? Guru-guru kita, para kiai kita, para ustadz kita yang telah membimbing kita, mendidik kita mengenal agama, mengenal ibadah, sehingga kita bisa untuk dalam kehidupan yang baik seperti ini. Nah, kita mendoakan beliau-beliau baik yang meninggal, terutama yang meninggal, dan yang masih hidup. Yang ketiga adalah para perintis Kota Batam dan Kepri
kita adanya di Batam dan Kepri bisa seperti ini jasa beliau-beliau yang merintis. Makanya kita juga mendoakan, itu juga orang tua kita dalam arti yang telah membuka Kota Batam ini, yang telah membangun Kota Batam ini, merintis Kota Batam ini. Jadi itulah sebenarnya kalau kita bicara tentang hal akbar yang dilaksanakan oleh Majelis Dzikir Al-Khidmah, dua hal itu sebenarnya. Bagaimana kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan istighosah, kita memperbanyak zikir. Yang kedua, kita lebih banyak untuk berdoa dan mendoakan. Mendoakan tadi orang-orang tua kita, termasuk juga mendoakan para pemimpin kita, mendoakan juga bangsa dan masyarakat kita. Nah, secara garis besar seperti itu. Yang berdoa bersama-sama ya Pak. Betul, betul. Baik, saya ke Pak Budi. Pak Budi, mungkin terkait kesiapan teknis dan operasional dari Haul Akbar Kota Batam ke-16 2025 kali ini Pak. Mungkin kapan dan di mana Pak acara ini bakal digelar Pak? Ya, baik. Kegiatan ini bukan kegiatan yang pertama ya, sudah yang ke-16 kali. Artinya masyarakat Kota Batam dan kita semua tidak asing lagi kegiatan ini. Maka kami dari panitia yang diamanahkan sebagai panitia sudah melakukan yang sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Yang pertama kita lakukan sosialisasi baik terhadap pemerintah Kota Batam, terhadap dari instansi vertikal juga kita komunikasi, sosialisasi, dan juga dari pemerintah kecamatan dan kelurahan juga kita sudah lakukan sosialisasi, dan juga ke ormas Islam juga kita sudah sosialisasi. Alhamdulillah kalau sosialisasi kita sudah hampir 95% pekerjaan sosialisasi itu sudah kita laksanakan, tinggal 5% sosialisasi melalui media massa termasuk RRI, termasuk Batam TV ini. Mudah-mudahan Batam TV mencari ikut dalam berpartisipasi dalam sukseskan daripada kegiatan ini. Dan juga untuk persiapan kita sudah hampir 85% sarana dan prasarana persiapan baik dalam bentuk bentuk panggungnya dan anggarannya juga, karena anggaran ini kan dari jemaah ke jemaah, dari masyarakat dan juga ada donatur yang kita berterima kasih supportnya, semoga keikhlasannya itu memberikan manfaat bagi mereka. Acara ini insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 28 Desember pada 2025 hari Minggu. Tempat acaranya itu di Masjid Raja Hamidah, Masjid Agung kata kita kan, di Batam Center. Mulai dari jam 7 kita sudah mulai melaksanakan kegiatan Haul Akbar itu. 7 pagi ya Pak? 7 pagi. Karena itu kita mengharapkan kepada seluruh jemaah untuk beramai-ramai untuk menghadiri ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yai Zainuddin, manfaatnya dari kegiatan ini sangat luar biasa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, masyarakat kita, dan untuk Kota Batam secara menyeluruh. Nah, itu yang sudah kami lakukan, dan rangkaian-rangkaian yang bentuknya spiritual juga sudah kita lakukan. Salah satu contoh kita doa bersama di makam Zuriat Nong Isa, kita juga sudah doa bersama di Penyengat, dan lain-lainnya sudah kita lakukan dengan tim-tim yang sudah melaksanakannya. Itu informasi yang dapat kita sampaikan kepada pemirsa bahwa kegiatan Haul Akbar ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang kita lakukan untuk mendoakan kita bersama-sama di Kota Batam ini. Ini memasuki tahun ke-16 Pak ya? Ini yang ke-16. Baik, pemirsa Batam TV, saya ingatkan sekali lagi pelaksanaan Haul Akbar Kota Batam ke-16 2025 seperti yang Pak Budi bilang tadi, ini akan dilangsungkan pada Minggu 28 Desember 2025 atau bertepatan dengan 8 Rajab 1447 Hijriah ya Pak ya. Dan
pelaksanaan di Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center dan akan dimulai dari jam 7 pagi sampai selesai. Gitu ya. Saya ke Pak Zainuddin lagi Pak, berkaca Pak dari event Haul Akbar sebelumnya, tahun sebelumnya gitu. Ini bagaimana Bapak melihat antusias masyarakat Kota Batam dan Kepri untuk mengikuti acara ini Pak? Gitu. Alhamdulillah, Haul Akbar Batam ini kan sudah ke-16. Kalau kita amati dari tahun ke tahun, itu selalu bertambah dari jumlah jamaahnya dan makin juga pihak-pihak yang terlibat dalam Haul Akbar ini. Haul Akbar pertama itu dilaksanakan di Politeknik Negeri Batam, itu sekitar 1.000 jamaah. 1.000 ya. Nah kemudian berpindah-pindah di beberapa masjid, termasuk Masjid Agung dulu sebelum direnov, kemudian di Welcome to Batam, kemudian di Masjid Sultan. Nah untuk tahun ini kita putuskan untuk kembali lagi ke Batam Center sebagai pusat pemerintahan, ya, karena di sini kantor wali kota, DPRD, BP Batam. Jadi kita ingin kembalikan seperti dulu di pusat pemerintahan. Jadi alhamdulillah antusias jamaah makin bertambah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat merindukan kehadiran ini. Ya, jadi kita sudah libatkan berbagai pihak, ya, untuk terlibat seperti disampaikan oleh Pak Budi selaku Kemenak dan juga Ketua Panitia. Kita ingin menyapa seluruh masyarakat. Bahasa kita itu kita ingin menyapa darat, laut, udara. Ya, jadi kita ingin semuanya segmen masyarakat apapun bisa mengikuti, karena bagaimanapun menurut kita zikir itu adalah kebutuhan kita bersama. Jadi ini semua elemen ini terlibat. Jadi mulai dari majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim, semua ormas-ormas, Kemenak melalui jaringan KUA dan ormas-ormas di kecamatan, kelurahan, ya. Kemudian kita kerjasama dengan dinas pendidikan, untuk guru-guru dan anak-anak itu kita ajak bersama, madrasah dan pesantren di bawah Kemenak. Gitu ya, kita sapa, kita ajak semua, termasuk juga di medsos, termasuk di media mainstream seperti ini. Kita ingin agar informasi terkait dengan Haul Akbar ini tersampaikan, agar ada kerinduan, karena bagaimanapun belasan ribu dan puluhan ribu masyarakat untuk hadir, melangitkan doa-doa, ini mudah-mudahan membawa pintu berkah untuk kita semuanya. Mungkin ada pertanyaan sih Pak, harapannya untuk generasi muda Batam Pak, dan memahami nilai-nilai yang ada di Haul Akbar ini seperti apa? Baik, generasi muda. Gitu. Banyak nilai-nilai positif yang kita ambil hikmahnya dari Haul Akbar ini. Termasuk kita juga ingin banyak generasi muda yang terlibat dalam kegiatan Haul Akbar ini. Maka ini menjadi salah satu concern dari panitia. Kita melaksanakan sosialisasi dari sekolah-sekolah, melalui juga kepala sekolah, melalui guru-guru. Kita ingin mengajak sebanyak-banyaknya generasi muda untuk berzikir ini, agar mereka menjadi generasi-generasi harapan bangsa, tidak hanya pinter, tetapi mereka juga berakhlakul karimah, mereka juga mengenal Allah, mereka juga memiliki akhlak yang baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, mengenal guru-guru mereka, mendoakan para pemimpin kita. Jadi kita memang salah satu yang concern kita adalah generasi-generasi muda, ya, termasuk juga menyapa mahasiswa-mahasiswa di kampus, ya. Jadi kita memang mengajak jamaah untuk hadir dengan keluarganya, termasuk putra-putrinya diajak, karena bagaimanapun generasi mendatang inilah nanti yang menjadi penerus kita. Nah, mereka harus mulai dilibatkan, suasana atmosfer zikir ini harus mulai ditumbuhkan di kalangan remaja generasi kita. Termasuk berkolaborasi dengan dunia pendidikan tadi. Betul, betul. Ya. Saya ke Pak Budi lagi Pak, ini terkait pelaksanaan Haul Akbar Kota Batam ke-16 nanti Pak. Ini bagaimana fasilitas jemaah, bagaimana pengaturan terkait mungkin transportasi, parkir, seperti apa nanti Pak? Gitu. Dan fasilitas pendukung lain Pak. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini yang ke-16 kali. Arti hal-hal yang berkaitan bagaimana mendatang ke jemaah itu sudah kita lakukan berbagai cara. Yang pertama, bagi yang
di seberang lautan, bagi yang jauh, itu kita kembalikan ke panitia untuk mengakomodir itu semua. Selama ini kita lakukan, ada transportasi yang kita sediakan. Ada juga jemaah yang ya mungkin punya kemampuan, mereka dengan iuran sendiri, ngumpul sendiri, mereka cari mobil sendiri, mobil besar sendiri. Mereka lapor, Pak, kami di sini ada misalnya 50 jemaah, kami sudah mengumpulkan dananya, kami cari mobil sendiri. Cuman kami dari panitia tetap mencatat supaya jemaah itu tetap terkontrol oleh kami, terbaca oleh kami jemaah-jemaah dari mana saja yang akan datang. Artinya bahwa jemaah itu kita fasilitasi, ya. Cuma ada juga jemaah yang alhamdulillah mereka dengan mungkin sudah masuk rohnya, ya, rohnya untuk membantu panitia, mereka berangkat dengan sendiri. Ada juga yang dari pihak-pihak dari kecamatan, dari dinas pendidikan, kan, mereka juga membantu, dan juga dinas perhubungan juga membantu mobilnya. Artinya semua pihak ini bekerja membantu untuk mensukseskan ini. Tapi kami panitia tetap bertanggung jawab bagaimana untuk mendatangkan memfasilitasi jemaah yang jauh-jauh, kayak di belakang Padang, ya, kayak di Galang, kan, kayak di Bulang. Nah, itu kita komunikasi, kalau mereka butuh transportasi kita siapkan. Kadang-kadang mereka punya sendiri juga, ya mungkin ada orang agnia yang di situ yang mampu untuk mensedekahkan, menginfakkan hartanya untuk membantu transportasi para jemaah yang akan hadir itu. Tapi ini kan event besar Pak, ya. Ini jemaah mungkin dari Malaysia atau Singapura. Jadi mungkin sebagai tambahan ya, bahwa Al-Khidmah ini kan hampir ada di semua daerah di Indonesia. Biasanya kalau ada event Hall Akbar di satu daerah, maka jamaah lain dari daerah lain juga hadir. Seperti Hall Akbar Batam seperti tahun-tahun kemarin, itu yang hadir tidak hanya sekedar di Batam, di Kepri, ada dari Tanjung Pinang, ada dari Bintan, tapi juga dari Malaysia. Dari Malaysia, karena Al-Khidmah juga ada di Malaysia. Kemudian dari Singapura, ada juga kadang dari Makassar, dari Bali, ya, karena mereka juga suasana kerinduan itulah ya untuk hadir mengikuti Hall Akbar ini. Jadi kebersamaan tadi, Pak. Betul, kebersamaan tadi. Baik, saya ke Pak Zainuddin. Pak, mungkin apa pesan Bapak untuk umat Islam di Kepulauan Riau agar tetap menjaga nilai yang diajarkan para ulama dalam memperingati Haul Akbar ini, Pak? Jadi Hal Akbar yang dilaksanakan oleh Majelis Zikir Al-Khidmah ini kan sebenarnya meneruskan apa yang menjadi amaliyah para guru-guru kita, amaliyah para ustadz, para kiai-kiai, ulama-ulama kita. Jadi kita meneruskan. Jadi sebagai generasi sekarang kita meneruskan apa yang menjadi amaliyah-amaliyah yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian kita melestarikan ya apa yang menjadi ajaran-ajaran para ulama kita. Yang berikutnya, dengan adanya kita mendoakan orang tua, mendoakan guru kita, mendoakan para kiai kita, ulama kita, sebenarnya kan sebentuk cinta kita. Ya, cinta kepada Rasulullah, karena di situ ada juga Maulidur Rasul, mahabbah kita kepada Rasulullah. Kemudian kita mendoakan kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita. Jadi ditumbuhkan rasa terima kasih kita kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Di antaranya adalah para guru-guru kita, ulama-ulama kita, sehingga kita bisa mengenal agama sampai dengan seperti ini. Bentuk bagaimana kita berterima kasih, tentu kita mendoakan. Itu yang dilakukan dalam rangkaian acara ini. Sedikit Pak Budi, mungkin tantangan terbesar Pak dalam melaksanakan Haul Akbar ke-16 kali ini, Pak. Ya, karena ini mendatangkan jemaah yang sangat banyak. Maka perlu kerjasama yang betul-betul solid antara panitia dengan pihak-pihak lain seperti kepolisian, dinas perhubungan, karena mobilitasnya itu kan waktu mereka datang tuh mobilitas jemaah itu kita mengatur itu. Kita mengatur iramanya, mengatur posisi jemaahnya, posisi parkirnya dan sebagainya.
Oleh karena itu kita alhamdulillah kita sudah mendapat informasi, kita dibantu begitu banyak personel, kita minta tambah personel dari Dinas Perhubungan, dari pihak kepolisian untuk supaya tidak kredit kata kita kan. Di situ. Itu yang tantangan untuk mengatur, karena jemaah ini kan kadang-kadang dia mau cepat turun kan. Kadang-kadang mau posisinya kena rame, jalan tuh habis dan macet. Disitulah tantangan bagaimana kita berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan, dengan kepolisian untuk mengatur itu semuanya. Kalau untuk kegiatan insya Allah karena sudah diatur posisi masing-masing, di mana posisi pelaksana, di mana posisi laki-laki dan perempuan itu sudah diatur dengan baik. Tinggal kita panitia untuk bekerja untuk mengatur itu semuanya. Saya kira insya Allah karena ini niat yang baik, ini yang kita lakukan kegiatan yang baik, ya, dan ini juga kegiatan yang bermanfaat bagi semuanya lah, ya semua pihak. Saya yakin dan percaya jemaah-jemaah kita ini sudah karena sudah terbiasa melihat kondisi-kondisi yang sudah 15 kali ya kegiatan ini. Saya kira insya Allah kegiatan ini tantangannya tidak terlalu berat karena sudah yang ke-16 kali, sudah pengalaman semua, jemaah sudah tahu, panitia juga sudah tahu semua, kecuali ini yang pertama kan. Gitu. Mungkin dari segi kegiatan Pak, dalam sebuah acara seperti Haul Akbar ini biasa rangkaian acaranya apa aja Pak? Mungkin ada yang baru untuk tahun ini. Jadi untuk rangkaian acara itu memang sudah ada SOP-nya ya, standar untuk apa acara, dan itu sudah ditentukan oleh pusat. Jadi kalau majelis zikir Haul Akbar ini memang durasinya mulai jam 7 sampai kira-kira jam 10 lebih, 3 jam lebih. Itu dalam rangka memang rangkaiannya zikir dan berdoa. Mulai dari pertama kita kirimkan Fatihah kepada Rasulullah dan kepada para ulama-ulama, pada para aulia. Nah kemudian membaca istighosah. Istighosah itu adalah zikir-zikir yang kita lantunkan dalam rangka kita ingat kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Kemudian setelah itu kita membaca Yasin. Nah kemudian dilanjutkan dengan membaca tahlil. Ini dalam rangka kita untuk mendoakan, mendoakan para leluhur kita yang sudah kita sebut tadi, orang tua, para pemimpin kita, dan setelah itu akan ada bacaan namanya Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu adalah Sultanul Aulia, yang dalam Thariqah itu adalah seorang aulia yang menjadi panutan ya, yang panutan untuk Thariqah para jamaah Thariqah. Itu adalah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani yang memiliki sanad sampai dengan Rasulullah. Jadi biografi itu semacam manaqib itu biografi. Jadi tentang kehidupan beliau, kelahiran beliau, karomah beliau. Nah kemudian diakhiri dengan Maulidur Rasul, dalam rangka untuk bersolawat kepada Rasulullah. Itu rangkaiannya kira-kira 3 jam lebih. Jadi setelah itu baru dilanjutkan sedikit sambutan dan tausiah agar ada juga majelis ilmu. Ya, jamaah yang hadir ini juga mendapatkan ilmu melalui majelis ini. Sedikit dari Pak Zainuddin, himbauannya untuk masyarakat Kota Batam dan Kepulauan Riau untuk sama-sama memeriahkan Haul Akbar ke-16 kali ini Pak. Silakan. Baik, masyarakat Batam yang dikenal sebagai pekerja yang sibuk dengan kegiatan mungkin di industri, di sektor mungkin profesional, ya sibuk bekerja siang malam, ya tentu harus diimbangi dengan memenuhi tadi kebutuhan spiritualnya agar terisi dari sisi jasmani dan rohani. Nah, dengan demikian maka akan semakin baik untuk menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan yang penuh dengan problematika dan dinamika yang ini. Jadi kita ingin masyarakat kita, membantu masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya, dan itu dengan kata lain juga akan membantu masyarakat. Karena dengan pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang memiliki spiritual yang baik, akhlak yang baik, akan tercipta keluarga yang baik, akan tercipta lingkungan yang baik, akan tercipta masyarakat yang baik dan negara yang baik. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan melalui wasilah
kita melaksanakan zikir ini mudah-mudahan akan terbentuk di individu-individu yang soleh, individu-individu yang solehah, yang pada akhirnya agregasinya atau nanti kesemuanya akan membentuk suatu masyarakat yang berakhlakul karimah. Ini yang kita inginkan, sehingga demikian nanti mudah-mudahan akan turun barokah, akan muncul kebaikan-kebaikan. Bayangkan puluhan ribu orang melantunkan zikir dan berdoa kepada Allah. Ya. Kita tidak tahu satu dari dua di antara mereka yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi bagian dari jamaah itu, insya Allah doa-doa kita juga akan mudah-mudahan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita hadir bersama, ajak keluarga, kerabat, anak-anak terutama, agar mereka juga ikut menikmati atmosfer zikir ini. Mudah-mudahan semua diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari Pak Budi, Pak, mungkin ada pesan Pak untuk masyarakat yang datang nanti, hal-hal apa yang perlu diperhatikan gitu Pak? Ya, baik pada jemaah yang akan hadir di Haul Akbar ke-16, kami memberi pesan, mari kita ramai-ramai datang di dalam majelis Haul Akbar ke-16 dalam rangka kita saling mendoakan satu sama lain masyarakat yang ada di Kota Batam, sehingga Kota Batam ini tetap damai, harmonis dan akur, sehingga kita di Kota Batam ini mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, karena masyarakatnya adalah masyarakat yang soleh dan soleha, yang masyarakat yang selalu mendekatkan diri, mengagungkan Allah dan bersawat kepada Rasulullah SAW. Dan juga kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang ada di daerah, baik tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ormas Islam se-Kota Batam, mari beramai-ramai kita menghadiri Haul Akbar Kota Batam yang ke-16 ini di Masjid Raja Hamidah Batam Center tanggal 28 Desember 2025 mulai jam 7 pagi. Ini harapan kami kepada seluruh masyarakat Kota Batam. Terima kasih, dan juga terima kasih kepada Batam TV yang juga sudah mensosialisasi. Semoga Batam TV tetap jaya, diberi keberkahan selalu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi dan Pak Zainuddin untuk waktunya, dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, karena dialog khusus Haul Akbar Kota Batam ke-16 bersama Majelis Zikir Al-Hikmah akan kita lanjutkan sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majlis Zikir Maulid Rasulullah SAW Haul Akbar ke-16 Kota Batam, serta kirim doa masyarakat Kota Batam. Majlis yang mulia ini akan dilaksanakan pada hari Ahad 28 Desember 2025 Masehi atau 8 Rajab 1447 Hijriah, mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center Kota Batam. Dalam majlis ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, para sesepuh, guru-guru, para ulama, para tokoh, para pemimpin Kota Batam, serta segenap arwahul muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, hingga kepada Rasulullah SAW. Kita juga akan memohon keberkahan dan keamanan untuk daerah dan bangsa, serta kesuksesan bagi anak keturunan kita. Semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang luas dan berkah, bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulid Rasulullah SAW Aul Akbar ke-16 Kota Batam serta kirim doa masyarakat Kota Batam. Majlis yang mulia ini akan dilaksanakan pada hari Ahad 28 Desember 2025 Masehi atau 8 Rajab 1447 Hijriah mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Masjid Agung Raja Hamidah, Batam Center, Kota Batam. Dalam majlis ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, para sesepuh, guru-guru, para ulama, para tokoh, para pemimpin Kota Batam, serta segenap arwahul muslimin wal muslimat, wal mukminin wal mukminat, hingga kepada Rasulullah SAW. Kita juga akan memohon keberkahan dan keamanan untuk daerah dan bangsa, serta kesuksesan bagi anak keturunan kita. Semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang luas dan berkah, bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullah alaika. Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus terkait Haul Akbar Kota Batam ke-16 bersama Majlis Zikir Al-Hikmah yang akan digelar pada Minggu 28 Desember 2025 atau bertepatan dengan 8 Rajab 1447 Hijriah di Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center yang akan dimulai dari 7 pagi sampai dengan selesai. Dan di segmen pertama tadi kita sudah berbincang dengan kedua narasumber kita. Ada Bapak Haji Budi Dermawan MSY yang merupakan Ketua Panitia Haul Akbar dan juga sekaligus Kepala Kantor Kemenak Batam, dan juga ada Bapak Dr. M. Zainuddin MSI, Ketua PW Al-Hikmah Kepri sekaligus Ketua PCNU. Dan di segmen kedua ini kita masih kedatangan narasumber kita, perwakilan dari Majlis Zikir Al-Hikmah. Yang pertama ada Bapak Kiai Haji Lukman Riafi SAG yang merupakan penasihat Al-Hikmah Kepri sekaligus Ketua MUI Kota Batam. Langsung saja kita sapa Pak Lukman. Pak Lukman, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sedikit bisa dulu Pak, silakan. Untuk semua pemirsa Batam TV, Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai untuk waktunya hari ini dan hadir bersama kita di Batam TV hari ini. Baik, selanjutnya ada Bapak Kiai Haji M. Dirham MSY, merupakan Ketua PD Al-Hikmah Batam sekaligus Kabid Madrasah Kanwil Kemenak Kepulauan Riau. Selamat sore Pak Dirham. Pak, sapa sedikit bisa dulu Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Batam TV semua berbahagia. Baik, ini masih tema kita mengenai persiapan pelaksanaan Haul Akbar Kota Batam ke-16 bersama Masjid Zikir Al-Hikmah, benar Pak ya. Dan tadi sudah dijelaskan di narasumber kita yang pertama di segmen pertama Pak. Tapi untuk acara kita nanti di tanggal 28 Desember 2025 ini mungkin tokoh dan ulama siapa saja Pak atau penceramah nasional atau nasional yang mungkin dikonfirmasikan hadir Pak di Haul Akbar ke-16 nanti Pak, silakan. Baik, terima kasih. Insya Allah nanti hadir ya, Haul Akbar ini momen yang luar biasa ya. Karena dari keluarga dalam, dari anak dari pendiri Al-Hikmah, Hadratus Syekh Ahmad Asrori, semuanya hadir, itu luar biasa, jarang terjadi. Ya. Jadi antaranya Gus Baik, Gus Kevin, Gus Niko, jadi tiga-tiganya hadir.
Dan biasanya mereka berbagi-bagi ini luar biasa Pak Kiai Lukman Kiai. Artinya di haul sebelumnya nggak hadir semua Nggak, gitu Pak? salah satu aja. Salah satu aja. Ini gitu. keluarga dalam hadir semua. Jadi suatu penghormatan bagi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Juga ditambah juga pemimpin Torekoh juga hadir, Kiai Haji Rosyid, Dr. Kiai Haji Rosyid juga pemimpin Torekoh Pusat juga hadir, Kiai Haji Urifan. Ya. Juga dihadiri para habaib, diantaranya Habib Ahmad Al-Hadar. Juga dari Singapura, Malaysia, Johor ada sekitar 100 orang. Nah, dan juga dari Kepri saya kira semua dengan target sebenarnya target kita sekitar 30.000. 30.000. Mudah-mudahan ya semuanya lah hadir dari baik dari rukun dan keinginan untuk bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ke Kiai Lukman. Mungkin dalam Haul Akbar ke-16 kali ini ada nilai-nilai khusus yang ingin disampaikan melalui Haul Akbar kali ini kepada masyarakat Kepri khususnya. Oke, terima kasih bahwa Haul Akbar yang dilaksanakan oleh Majelis Dzikir Al-Khidmah ini merupakan momen tahunan yang itu bisa katakan menjadi agenda rutin Kota Batam. Dan alhamdulillah tanpa terasa ini sudah ke-16 kali, artinya ini tahun ke-16 perjalanan Majelis Dzikir Al-Khidmah melaksanakan Haul Akbar. Ada sesungguhnya sejumlah nilai-nilai yang disampaikan di balik Majelis Al-Khidmah ketika menggelar Haul Akbar itu. Yang pertama tentu ini adalah momentum kita untuk berdoa, bermunajat dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena bagaimanapun dalam perspektif Islam bahwa ad-du'a mukhul ibadah, ya, bahwa doa itu intisari ibadah. Maka dalam posisi saat sekarang ini tentu sangat tepat kita momentum pertama dalam kerangka untuk mendoakan baik pemimpin, pejabat, termasuk seluruh rakyat yang hidup di Kota Batam, ataupun mereka yang pernah berjasa membangun Kota Batam, ya, para pendahulu-pendahulu kita yang memang merintis Kota Batam sehingga maju sebagai Bandar Dunia Madani hari ini. Tentu ada mereka-mereka yang saat ini sudah kembali ke rahmatullah. Jadi momentum ini mendoakan yang hidup, juga mendoakan yang telah kembali ke rahmatullah. Dan itu juga berlaku pada semua masyarakat Batam. Maka sebelum pelaksanaan majelis dzikir ini kan dikirimkan form nama-nama almarhum-almarhumah dari seluruh keluarga Ahlul Bait, keluarga seluruh masyarakat Batam yang ingin didoakan, gitu, dikumpulkan. Itu nanti nama-nama almarhum itu disebutkan, ya, untuk menyampaikan doa-doa terbaik dari ribuan jamaah yang hadir kepada mereka yang telah kembali ke rahmatullah. Harapannya tentu Allah terima seluruh amal ibadah perjuangannya, diampunkan segala dosa khilafnya, karena kita tahu dalam perspektif Islam sesungguhnya berbakti kepada keluarga bukan hanya saat masih hidup, tapi ketika sudah wafat sekalipun. Rasulullah mengajarkan bahwa kita tetap harus berbakti kepada orang tua, kepada leluhur dan seterusnya. Itu yang nilai spirit yang pertama di balik Majelis Dzikir Al-Khidmah ini. Jadi mempersembahkan doa terbaik untuk yang hari ini hidup di Kota Batam ataupun yang telah wafat, ya. Dan tentu juga memberikan doa terbaik untuk semuanya. Kemudian yang kedua, di balik Majelis Dzikir Al-Khidmah ini sesungguhnya kita sedang memberikan pesan-pesan ukhuwah, ya, yakni pesan-pesan persaudaraan di antara kita umat Islam. Karena kalau kita bercermin di tahun yang lalu, ya, di Majelis Dzikir Al-Khidmah Manakib yang lalu itu yang ke-15 itu bisa hadir sampai berapa ribu, Pak? 60.000, 70.000. Hampir 60 sampai 70.000 orang, ya. Itu artinya saya rasa tidak pernah kita ada satu momentum bisa mengumpulkan umat Islam sebanyak itu. Maka ini memberikan pesan bagaimana umat Islam yang beraneka ragam suku, aneka ragam budaya, bahkan aneka ragam madhab ataupun aneka ragam ormas bisa satu padukan dalam momentum
majelis zikir ini. Bisa berkumpul bersama gitu. Iya, itu pesan yang kedua di balik perjalanan manaqib. Ada pesan kita ingin menunjukkan bahwa kita umat Islam bersatu padu, menjaga persaudaraan di tengah kondisi kemajemukan multikultural yang ada di Kota Batam ini. Karena kita tahu bahwa persaudaraan dalam perspektif Islam itu ada 3. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan antara kita sesama umat Islam, dan itu tercermin dalam majelis ini. Yang kedua ada namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, walaupun berbeda suku, berbeda budaya, termasuk berbeda agama sekalipun, kita di Batam kita mencoba menjaga. Artinya ketika kita melaksanakan zikir tanpa mengganggu saudara-saudara kita yang beragama lain, begitu juga ketika saudara kita beragama lain melakukan amal ibadah mereka, kita juga tidak akan mengganggunya gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah ya, persaudaraan sesama umat manusia, apapun latar belakang agama, sukunya, termasuk bangsa negaranya, ya kita tunjukkan kita satu. Karena momentum tadi disampaikan yang hadir ternyata bukan hanya orang Indonesia, tapi saudara tetangga kita dari Malaysia, Singapura juga akan hadir dalam momentum dan sudah mengkonfirmasi beberapa tamu kita dari mancanegara. Ini pesan kedua yang diberikan di balik perjalanan majelis ini, yakni pesan ukhuwah, persaudaraan antar umat Islam, persaudaraan sesama anak bangsa, dan juga persaudaraan antar sesama manusia walaupun lintas negara. Kemudian yang ketiga, bahwa di balik majelis zikir ini sesungguhnya ada pesan perdamaian yang ingin kita sampaikan. Ya, perdamaian, keutuhan, ketentraman, ya. Karena alhamdulillah kita di Kota Batam hari ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita bisa hidup rukun damai. Di tengah mungkin ada beberapa saudara kita yang hari ini mendapatkan musibah, ya. Kita alhamdulillah dalam keadaan aman, terkendali. Ini maka juga bagian syukur kita. Apalagi kalau dikaitkan kebetulan zikir kita kali ini juga bersempana dengan hari jadi Kota Batam. Karena hari jadi Kota Batam tanggal 18 Desember, 10 hari kemudian kita menggelar majelis zikir ini. Tentu kita doakan bahwa Batam akan terjaga terus keamanannya, kedamaiannya, kondusivitasnya, dan akan semakin maju di masa yang akan datang. Jadi kita persembahkan pesan bagaimana menjaga Batam tetap aman, terkendali, damai, dan seterusnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya bahwa di balik zikir ini sesungguhnya ada nilai yang ingin kita sampaikan, bahwa kita Batam itu punya visi bandar dunia madani. Bandar dunia itu maknanya kota besar berlevel dunia, dan hal ini sudah terbukti. Salah satunya adanya infrastruktur yang cukup mantap, jalan-jalan kita lebar, banyak gedung-gedung yang menunjukkan pergerakan ekonomi yang dahsyat, ada perbaikan di aspek pelabuhan, ada sedang segera dibangun di situ bandara dan seterusnya, ya. Tapi di sisi lain kita juga mencatat harus ada aspek madaninya. Madani itu nilai religiusnya. Nah, maka zikir ini menjadi ciri dari aspek madani atau religius itu. Dan kemudian yang terakhir, sebenarnya kami MUI Kota Batam mendorong bagaimana momentum tahunan ini, Majelis Zikir Al-Khidmah ini, kalau bisa nanti menjadi satu paket wisata religi yang bisa ditawarkan ke negara-negara tetangga kita, bahwa kita ada momen tahunan, ya. Karena ini jujurnya belum digarap dengan bagus, kita hanya masih bersifat meng-calling atau memberikan undangan pada sesama anggota Majelis Al-Khidmah, ya. Tapi belum pernah kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata misalkan, bahwa kita di Batam ada paket agenda tahunan, namanya bagian dari wisata religi, bentuknya adalah majelis zikir yang bisa menghadirkan jamaah yang begitu banyak, ya. Artinya apa? Kenapa kalau momentum-momentum misalkan pariwisata dalam bentuk
event olahraga, kemudian ada musik, itu bisa menghadirkan para pengunjung wisatawan dari mancanegara. Saya pikir majelis yang sebesar ini semestinya juga bisa menjadi salah satu paket yang nanti kita pikirkan ke depan ya, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, kita promosikan menjadi salah satu agenda tetap Batam ada wisata religi berupa Majelis Zikir Al-Khidmah ini. Itu barangkali nilai-nilai yang bisa kita perah dari majelis ini. Terima kasih Pak Kiai Lukman. Saya mungkin ke Pak Kiai Dirham. Ini terkait dukungan pemerintah. Ini sejauh mana dukungan pemerintah Kota Batam dan BP Batam dalam mensukseskan perhelatan religi terbesar di Kota Batam tahun ini, Pak? Gitu. Ya, alhamdulillah selama 16 kali kita zikir yang untuk di Kota Batam, seluruh pemerintah, stakeholder sangat-sangat mendukung ya. Mendukung baik moral maupun material, baik di tempat dulu di Engku Putri, Masjid Sultan, Masjid Agung, karena emang ini kebutuhan dasar bagi masyarakat Kota Batam untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah, mendoakan Kota Batam dan seluruh pejabat-pejabat ya, pendiri-pendiri. Jadi sehingga alhamdulillah kemarin kita sudah rapat secara teknis juga dengan Pak Sekda Kota Batam, dari perhubungan, dari keamanan, ya, kemudian dari Satpol PP, kepolisian. Alhamdulillah semua sudah dikoordinasikan dengan baik, karena emang zikir untuk mendapatkan ketenangan juga perlu tempat yang baik, ya, suasana yang tenang, kondusif. Itu yang kita harapkan, dan kami tentu ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Batam sekaligus pimpinan BP Kota Batam yang telah bersama untuk mensukseskan Haul Akbar. Semoga ini menjadi apa yang diharapkan Pak Ketua Umum tadi, menjadi ikon Kota Batam, wisata religi ya, yang terus berkelanjutan. Itu harapannya begitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya ke Kiai Lukman. Ini terkait dari MUI sendiri mendukung menggelar Haul Akbar dari Majelis Zikir Al-Khidmah ini kolaborasi dan sinerginya seperti apa? Ini kan yang ke-16 gitu kalau bisa bilang. Sejauh ini bahwa kita bersyukur di Batam ini sesungguhnya simpul-simpul organisasi keislaman itu sangat komplit. Jadi masing-masing simpul itu ada komunitasnya. Yang itu mungkin susah kita temukan di daerah lain ya. Salah satu contohnya misalkan di sini ketika bicara segmentasi mubalik, ada Persatuan Mubalik Batam. Ketika segmentasi kita hendak mengajak para imam masjid, di sini ada IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Kota Batam. Ketika hendak ngajak kepada guru ngaji, guru TPQ, ada BMG Guru TPQ. Begitu juga ketika ngajak guru-guru madrasah diniyah, ada FKDT. Ya. Ketika segmen kita mau ngajak ibu-ibu di Majelis Islam, ada BKMT. Belum NU Muhammadiyah. Hampir semuanya ada. Termasuk IRTQ, ada Ikatan Rumah Tahfidz Quran Kota Batam. Semuanya ada. Sehingga simbol-simbol ini itu memudahkan kita. Jadi ketika kita mengajak segmen mana yang hendak kita hadirkan, cukup kita mulai organisasi ini, kita sosialisasikan, nanti mereka yang akan turun ke bawah mengkoordinir masing-masing anggotanya. Ini salah satu kelebihan yang dimiliki di Kota Batam ini. Sehingga dengan cara seperti itu, cukup kita lewat simbol-simbol itu kita hubungkan, biasanya mereka akan mengkoordinasikan sampai ke bawah, menggerakkan ke bawah untuk menghasilkan jamaah pada saat kegiatan yang akan berlangsung itu. Ya. Dan sejauh ini alhamdulillah selalu direspon dengan positif, karena kita mengatakan bahwa Al-Khidmah ini bukan hanya milik penganut Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ya, akan tetapi ini dikatakan sebagai bagian yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Batam yang memang berkenan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Saya ke Kiai Dirham, ini terkait acara nanti
di tanggal 28 Desember. Ini apakah ada keterlibatan dari UMKM? Ini apakah ada ruang bagi para pelaku usaha lokal atau UMKM di sekitar lokasi acara nantinya? Ya, alhamdulillah selama ini kemarin kita mulai di Masjid Sultan Mahmud Riyasa, banyak UMKM kita yang untuk berbisnis, berjualan, ya kita buka selebar-lebarnya, karena memang di mana kita berkumpul tentu disitulah peredaran ekonomi. Maka kita berharap pada kemarin kita juga hubungi beberapa UMKM Kota Batam juga melalui kemarin dengan Pak Sekda, kita persilahkan yang mau buka lapak. Semoga mereka juga di samping juga Rabbana atina fid dunya hasanah juga fil akhirati hasanah, jadi juga bisa berzikir bersama, juga bisa mengembangkan usaha. Nah, memang kita berharap ekonomi tumbuh berkembang dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi juga kita, jadi BWI juga ada kadang muka brosur, juga dari Basnas, juga ada LAS, juga ada dari bank-bank ya, juga ada dari bank-bank untuk promosi untuk kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi. Artinya panitia membuka peluang kerjasama untuk para pelaku usaha juga ya, untuk kegiatan Haul Akbar kali ini. Insya Allah. Baik, saya ke Ustadz Lukman atau Kiai Lukman. Ini apa pesan dari Kiai untuk umat Islam Batam agar tetap menjaga kerukunan dan kebersamaan? Ini seperti kita tahu, kita juga berada di penghujung tahun 2025. Oke, terima kasih. Pertama perlu kita sadari bahwa kita Batam ini sudah kita canangkan visi yang kita sepakati, yakni sebagai bandar dunia madani. Sekali lagi bahwa konsep madani itu sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya waktu pencetusan itu, karena kebetulan saya pencetusan itu sudah ada di Batam, salah satu inspirasinya bagaimana meniru masyarakat Madinah yang dulu pernah dibangun oleh baginda Rasulullah SAW melalui Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah, di mana kita tahu ketika baginda Rasulullah SAW itu hijrah sampai di Madinah itu ada berbagai macam entitas ya, ada berbagai macam suku, ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, suku Aus, Khazraj, macam-macam, dan juga ada berbagai macam entitas agama. Ketika Rasul pertama kali datang, bukan hanya umat Islam muhajirin dari Mekah, tapi ada orang Ansor, ada kemudian orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada Majusi, ada musyrikin. Tapi kemudian Rasulullah tidak langsung memerangi mereka semua, tidak. Tapi beliau justru mengikat dengan namanya Mitsaqul Madinah, yang mana dikatakan oleh para pakar tata negara ini merupakan konstitusi pertama yang ada di dunia, ya. Yang pada substansinya adalah bahwa dengan Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah itu dengan kondisi multikultural, Rasulullah mendakwahkan Islam dengan tetap menghargai perbedaan yang ada di dalamnya. Lah kita Batam karena sudah mengatakan kita bandar dunia madani, maka kurang lebih kiblat kita di sana. Artinya di Batam kita tahu ada aneka ragam suku, budaya, termasuk agama. Bagaimana Islam ya sebagai mayoritas bisa menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana biasa, tapi di sisi lain tetap kita menghargai perbedaan-perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan agama yang ada saat sekarang ini. Dan alhamdulillah ya, Majelis Ulama Indonesia kami selalu berkomunikasi dengan majelis-majelis agama lain dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kami cukup sering berbincang, termasuk Kemenak ya dengan program moderasi beragama. Alhamdulillah itu sampai hari ini terjaga. Salah satu buktinya bahwa di tahun 2023 yang lalu kita sempat mendapatkan apresiasi Batam maupun Kepulauan Riau, karena kalau bicara Kepulauan Riau juga entitasnya kan Batam, mayoritas ada di sini. Kita pernah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia
kita menempati indeks kerukunan beragama nomor 1 se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya, itu artinya bahwa kerukunan di Batam itu relatif bisa kita cukup handalkan, ya. Walaupun kita tahu secara dinamika mungkin ada satu hal persoalan, tapi tetap bisa kita selesaikan dengan mengedepankan persatuan, kesatuan, dan persaudaraan di antara kita. Ya. Walaupun mungkin ada riak-riak kecil, tapi itu tetap biasa. aman ya. Ya, tapi tetap aman. Baik, saya ke Kiai Dirham, mungkin ada himbauan atau pesan khusus bagi para jemaah yang nanti bergabung di Haul Akbar ke-16. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh jemaah gitu? Iya, baik. Pada seluruh jamaah kita berzikir kurang lebih 4 jam ya, 4 jam. Oleh karena itu mungkin nanti peralatan sholatnya ya sejadah, kemudian bawalah juga snack ya. Walaupun kita juga sudah mempersiapkan 3T untuk bersama-sama bersedekah. Ada kemarin dengan BKMT Permata kurang lebih kita hampir 15.000 snack ya. Jadi dari kita untuk kita, dibawa oleh jamaah, satu jamaah membawa 2. Jadi satu disedekahkan, berbagi-bagi. Jadi Akhikmah itu modelnya dari kita untuk kita. Jadi kita snack, misalnya Pak Kiai Lukman Dipai bawa 10, saya 10, sedekah. Dia bawa dibagi-bagi. Itu juga sudah disosialisasikan? Sudah kita sosialisasikan di 12 kecamatan. Nah, di pakaian putih-putih yang bersih. Ada juga mengatakan saya mau yang gelap Pak ya, saya nggak apa-apa, yang penting bersih. Tapi karena kita juga ngerti kadang mungkin pakaian putihnya kotor ya. Artinya nggak diwajibkan putih gitu? Iya. Tapi kalau bisa putih gitu ya? Kita memang senangnya kan seperti Rasulullah ya, yang abiyat, yang putih. Jadi kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Sementing hadir. Selama 4 jam tentu momen ini setahun sekali juga bersama-sama para kekasih Allah, semua stakeholder hadir, Pak Kiai ya, juga pejabat, seluruh masyarakat. Kan jangan sampai ditinggalkan. Jadi, kalau ada hal-hal mungkin yang tidak berapa prinsip, nanti kita sama-sama hadir untuk bersama-sama berdoa. Yang kedua, juga bawa anak-anak generasi kita, anak-anak kita nanti biar menjadi estafet penerus ya untuk berzikir. Karena dulu saya yakin lah Pak Ketua MUI kita ini jadi begini karena orang tua beliau sering bawa-bawa juga berzikir, bawa pesantren. Jadi anak-anak kita juga perlu diperkenalkan untuk berzikir. Jadi terbiasa ya. Alhamdulillah sudah guru, kepala dinas pendidikan, Kemenak sudah siap untuk menghadirkan kurang lebih 25.000 guru. Jadi di dinas pendidikan 10 ribuan juga sama dengan di Kemenak sudah selesaikan juga. Nah, di mahasiswa Poltek juga dengan Unrika, Ibnu Sina dan juga sosialisasi sekitar 1.500-an ya. Ada 2.000 ya dengan dosennya. Ini kita berharap jangan ada kesan bahwa majelis zikir ini untuk orang yang siap meninggal aja kayak gitu, enggak. Kalau bisa semua yang mau hadir duduk saja situ berdoa bersama-sama, semoga mendapat rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan terima kasih tim mantap kalau kami bilang di Al-Khidmah yang sudah berlatih 2 bulan ini untuk mempersiapkan kenikmatan berzikir. Jadi Al-Khidmah ini punya SOP. Jadi SOP Al-Khidmah itu pembaca manaqib maulid itu dia sunnah berpuasa, berolahraga, mengatur nada suara, kemudian mic-nya juga bagus agar didengar para hadirin itu senang, nikmat, sama kayak orang Pak Yai, orang lagu itu kan. Kalau mic-nya krek lagunya tuh mengganggu. Nah, itu sudah dilatih oleh Bu Nyai dengan tim-tim yang lain. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan nanti pas tampil bisa menyenangkan seluruh hayak ramai, tersentuh hatinya. Kadang-kadang bisa juga orang tersentuh hatinya dengan puisi kan, dengan lantunan suara yang indah dan merdu. Al-Khidmah begitu modelnya. Jadi sudah tirakat, sudah hampir 2 bulan mereka tuh untuk bertakarub pada Allah SWT. Dan pernah kejadian itu, ada yang sombong, akhirnya hilang suaranya Pak Yai. Saya mau tampil aman tuh, tapi ikut-ikut aturan SOP
akhirnya langsung jatuh pingsan. Jadi Al-Khidmah ini memang aneh dalam yang aneh, memang di luar kebiasaan. Dan makanya saya berharap teman-teman di tim Mantep niatkan yang ikhlas, tulus, li'a'lati kalimatillah, ini berzikir, mengajak untuk jalan-jalan Allah, jangan ada pamer, jangan ada apa-apa. Semoga tim ini sukses ya ila yaumil qiyamah. Dan yang terakhir tentu kami berharap tentu nanti di Masjid Agung kita ini kan perlu kita ramekan dan jaga, ini pesan dari Pak Sekda, tanaman-tanaman jangan diinjak, jaga tanaman, jangan membuang sampah sembarangan. Kita umat Islam habis zikir kok malah kita malah kotor. Kita membersihkan diri, membersihkan lingkungan, kita sadar bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada keimanan kita. Dibawa kantong, dibersihin masing-masing, biar kita tunjukkan pada dunia bahwa kita bersih. Juga toilet-toilet itu disiram, saya kira itu. Terima kasih. Baik, dari Pak Kiai Lukman, mungkin ada pesan untuk jemaah nanti yang bergabung di Haul Akbar ke-16 Kota Batam. Silakan. Secara garis besar sudah disampaikan oleh Pak Dirham yang kebetulan beliau setiap tahun menggeluti kegiatan ini. Tapi secara umum memang sebagaimana titah yang disampaikan oleh pendiri Al-Khidmah, Hadratus Syekh Asrori alias Hakim, bahwa Al-Khidmah ini betul-betul diniatkan karena Allah Ta'ala. Artinya kepada jamaah yang hadir itu memang dianjurkan baju putih. Kalau toh tak putih mungkin warna lain nggak masalah, tapi yang dimaksudkan di sini tidak membawa identitas-identitas tertentu. Karena tujuannya bukan untuk nak kampanye, bukan tujuannya untuk selfie atau apa, tapi niatannya semata-mata mengajak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hal yang selalu ditekankan oleh pendiri Al-Khidmah. Karena kadang-kadang ada momen tertentu bahwa identitas-identitas tertentu yang itu dalam tanda kutip bisa menjadi mengotori niat kita berzikir. Maka cukup membawa badan, baju yang bersih, baju sederhana, warna putih, bersih. Polos kalau bisa polos. Kalau ibu-ibu memang ada sebagian yang mungkin merasa lebih nyaman warna hitam, yang tidak kita larang. Ya, itu yang pertama. Jadi bahwa niatan kita tidak ada motivasi lain kecuali karena Allah, sehingga identitas-identitas yang sifatnya duniawi kita lepaskan. Kemudian yang kedua, bahwa kita melaksanakan kegiatan ini juga perlu dicatat tidak di ruang terbuka tapi di masjid, ya. Maka itu adab-adab di masjid juga perlu dijaga. Yang salah satunya tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan karena mengotori masjid, hukumnya juga haram, ya. Kemudian menjaga kebersihannya, tidak mengotori dengan hal-hal perbuatan yang tidak semestinya. Tapi saya yakin sejauh kami pengalaman bersama Al-Khidmah melaksanakan kegiatan Haul Akbar, manakib ini cukup bagus, ya. Walaupun mungkin juga perlu diantisipasi karena kalau dibanding Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah, bahwa Masjid Agung Raja Hamidah mungkin kapasitas itu relatif lebih kecil, ya. Akan tetapi tidak menyurutkan minat kita bersama, kita tunjukkan bahwa di pusat kota ini, karena kalau Masjid Sultan letaknya tidak benar-benar di pusat kota, ya. Tapi kalau ini benar-benar berada di pusat kota. Ya, kita ramaikan kegiatan ini sehingga ternyata orang kota pun juga gemar berzikir, gitu. Dan tentu bagi panitia, terutama di bidang manajemen massa terkait dengan pengamanan, parkir dan sebagainya, tentu ini agak menjadi tantangan tersendiri karena posisi Masjid Agung ini berada benar-benar di simpang, beda dengan Sultan. Ini berada di simpang kawasan jalur ramai penting. juga, tapi saya tahu bahwa komunikasi. Pihak kepolisian barangkali sudah mengatur sedemikian rupa, ya. Itu hal-hal yang mungkin perlu diantisipasi, dan juga berdoa kepada Allah Ta'ala, walaupun cuaca itu semuanya dari Allah, ya. Harapan kita mudah-mudahan
cuaca juga akan mendukung kegiatan ini. Walaupun kita tahu bahwa hujan itu juga rahmat Allah, tapi mudah-mudahan apa yang kita harapkan berjalan dengan baik terkait dengan cuaca juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali hal-hal yang perlu diantisipasi, yang perlu kami pesankan untuk kita semua. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan himbauan untuk masyarakat Batam dan Kepri sama-sama mensukseskan Haul Akbar ke-16 Kota Batam kali ini. Sebagai mungkin kalau dianggap closing itu closing statement kita, mari kita bersama-sama kita sukseskan kegiatan Haul Akbar dan Manaqib yang ke-16 Majelis Al-Khidmah Kota Batam dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah akan diturunkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan majelis zikir menurut baginda Rasulullah SAW, Allah akan membangga-banggakan hamba-hamba Allah yang datang di majelis zikir di hadapan malaikat-malaikat yang mengelilinginya. Bayangkan ya, ketika kita berada di majelis zikir dengan khusyuk, maka Allah akan membanggakan orang yang ada dalam majelis ini ya di hadapan malaikat-malaikat yang mengelilinginya. Betapa Allah menghargai zikir yang dilakukan dalam satu halaqah majelis seperti yang kita laksanakan pada kegiatan kita nanti. Baik. Karena itu kami berharap seluruh masyarakat Batam dan sekitarnya mengundang yang sekitar Batam, yang berada di wilayah Kepri, dan termasuk saudara-saudara kita dari Singapura, Malaysia ya, yang memungkinkan bisa hadir, kami mengundang dengan penuh takzim pada kegiatan kita kali ini. Demikian. Baik, sedikit dari closing statement dari Kiai Dirham, silakan. Baik, bagi seluruh jamaah, terutama di KUA, Pak KUA ya, Bapak Kepala Kantor Usul Agama, karena yang menjadi koordinator, juga BKMT, Permata, Pak Camat, Pak Lurah, kita sudah mensosialisasikan, semoga bisa satu orang membawa sebanyak-banyaknya. Memang kita tidak membatasi, tapi kita berharap bahwa kita punya hajat bersama untuk Kota Batam, juga untuk saudara kita yang kena musibah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Semoga mereka juga diberikan kesabaran, diganti oleh Allah yang terbaik, dan yang kena musibah itu diampunkan segala dosa-dosanya. Nanti hajatnya kita sampaikan di Haul Akbar tersebut. Oleh karena itu 4 jam itu waktu yang singkat menurut saya untuk kita bersama-sama melantunkan doa sampai kepada baginda Rasulullah SAW, juga pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira semoga Allah memberikan semua kemudahan bagi kita semua. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kiai Dirham dan juga Kiai Lukman untuk waktunya hari ini yang sudah berbagi dengan pemirsa di rumah, dan tadi sudah menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh jemaah yang datang dan apa saja kegiatan yang akan kita lakukan nanti di Haul Akbar ke-16 Kota Batam, yang sekali lagi kami imbau pemirsa Batam TV yang akan digelar pada hari Minggu 28 Desember 2025 atau bertepatan dengan 8 Rajab 1447 Hijriah di Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center Kota Batam, yang akan dimulai pada jam 7 pagi. Baik, saya doakan semoga sukses nanti Haul Akbar 16 Kota Batam. Dan pemirsa Batam TV, demikian dialog khusus kita kali ini terkait pelaksanaan Haul Akbar Kota Batam ke-16 bersama Majelis Zikir Al-Hikmah. Akhir kata, saya Herma Asyari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, inspirasi Kepri.